jadi pagi ini kita akan ngebahas tentang satu hal yang sangat menarik dan itu tentunya jadi pembahasan yang nggak ada habis-habisnya loh teman-teman. Karena kenapa? Karena itu keseharian banget gitu Bang Wendy. Jadi banyak banget di Instagram sama di live TikTok waktu itu tanya mengenai parenting nih Bang Wendy. Nah, menurut Bang Wendy sendiri kalau parenting itu kita harus gimana sih cara mendidik anak, terus kita harus gimana buat supaya anak-anak itu bisa teratur, bisa diarahkan dengan mudah karena banyak sekali sekarang para ibu-ibu yang kesulitan gitu untuk mengarahkan anaknya. Mangga Bang Wendy. Baik, pemirsa dimanapun kamu berada, ya saya sebut kamu semua dengan sahabat keren, ya karena kita keren-keren. Keren, kita semua keren, ya kan. Baik, Stefani, ya, tentunya punya anak. Punya Dua ya. Umur berapa anaknya? Anaknya umur 14 tahun sama 7 tahun. 14 tahun sama 7 tahun. Nah pemirsa, boleh tulis di bawah ini di kolom komen anaknya usia berapa aja, ya. Punya anak berapa, usianya berapa. Kenapa saya tanya usianya? Karena tentunya masing-masing usia ini ya punya tantangan sendiri-sendiri. Jadi punya cara yang berbeda untuk men-treatnya. Ini baru dari usia, belum dari karakter anak-anak. Karena anak satu dengan lainnya itu beda. Itu beda Van karakternya. Pakai Han aja lah. Iya nggak apa-apa. Ya. Nah itu beda karakternya. Nah ini kebanyakan yang datang ke saya orang-orang yang konseling, yang cari solusi tentang anaknya, yang menurut mereka bermasalah, menurut mereka lo bermasalah. Padahal ternyata yang bermasalah siapa? Orang tuanya ya. Bagus banget jawabannya nih, ya. Pemirsa, anak tuh bagaimana kita sebagai orang tua. Bagaimana kita tuh artinya apa yang kita berikan didikan, kita berikan sifat, kita berikan keadaan sehari-hari, how kita men-treat mereka itu menjadikan sifat, kebiasaan, karakter anak. Jadi karakter bisa dibentuk gak? Bisa berarti. Bisa dong? Bisa. Nah karakter bisa diubah gak? Bisa juga berarti. Bisa juga, ya. Jadi tenang aja. Kalau tahu caranya, kalau tahu ilmunya, sebenarnya apapun bisa. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Yang paling penting kita tahu ilmunya. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti buat teman-teman di manapun kamu berada yang punya masalah dalam pendidikan anak, tenang aja, jangan khawatir, ada solusinya. Karena ilmunya bisa dipelajari, karena ada pakem-pakem tertentu supaya bisa anak itu back to track lagi gitu lah istilahnya ya Bang Wendy ya. Ya. Oke, boleh Bang Wendy. Caranya bagaimana pasti? Baik. Jadi yang perlu kita ketahui ya, sahabat keren. Baik, pemirsa. Nah inilah menariknya. Ketika kita baru dilahirkan, ya kita juga pernah dilahirkan. Sebenarnya kita tidak membawa data apapun. Belum ada karakter, belum ada sifat, belum ada bahasanya tuh ya kenakalan gitu ya. Nah, ketika di lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, lingkungan sekolah dan lain-lain itu yang membentuk kejadian-kejadian baru atau data-data baru sehingga itu menjadikan kita kebiasaan dan karakter. Oke, saya akan kasih gambaran lugasnya seperti ini. Ya, ini teknik di mana kita mempelajari psikologi manusia. Ada yang sebutannya dengan kelipatan 7. Kelipatan 7. Apa itu kelipatan 7? Mulai dari 0 tahun dilahirkan sampai 7 tahun di awal, itulah 7 tahun pertama. Lalu ada 7 tahun sampai 14 tahun, itu 7 tahun kedua. Dan 14 sampai 21 itu 7 tahun ketiga. Ya. Gimana nih? Ya banyak orang yang ke saya, orang tuanya, itu anaknya mulai bermasalah ketika dia usia memasuki 14 sampai 21. Entah itu masalah anaknya katanya nggak nurut sama orang tua, terus ada lagi yang
udah mulai ngelawan, udah benturan, terus ngomongnya kasar, banyak ya. Dan itu coba deh perhatikan, rata-rata anak mendekati usia 14 dan terus sampai 21. Itu memang wajar, Pak. Karena memang begitulah psikologinya kita, ya. Pada saat usia 14-an nih, dia udah mulai mencari jati diri. Yang tadinya nurut, iya sebenarnya bukan nurut. Sebenarnya terpaksa, tertekan sama orang tuanya waktu kecil. Nah, ketika usia 14-an itu dia mulai ada keberanian mencari jati diri dia. Nah, disebutlah 7 tahun ketiga ini, 14 sampai 21 adalah pencarian jati diri. Oke. Kalau nih orang tuanya nggak punya bonding, dipastikan pasti anaknya akan menjadi larinya keluar rumah lah. Kalau ada masalah apa, nggak akan dekat sama ortunya, nggak akan. Kalau nggak ada bonding. Nah, bonding itu dilakukan kapan? Bonding itu ikatan itu ya, ikatan batin bahasanya. Dilakukan pada saat 7 tahun yang pertama, yaitu 0 sampai 7 tahun. Ada nggak kamu sebagai orang tuanya, entah itu bapaknya, ibunya, ada nggak sama anak? Jangan dengan alasan kerja ya, dari pagi pulang malam buat anak cuma sebentar doang. Itu namanya nggak bonding. Giliran Sabtu, Minggu, libur, ternyata ya udah capek, nggak bonding juga sama anak. Gadget, handphone. Nah ini, banyak orang tua yang tidak menyadari 7 tahun di awal ini. Sehingga dia kelewat 7 tahunnya. Ya. Terus, apa yang terjadi? Waktu kan cepat berlalu. Dan beruntunglah Anda kalau 7 tahun di awal sudah bonding yang kuat sama anak-anak. Kenapa? 7 tahun yang kedua, 7 sampai 14 dia mulai sekolah, mulai ada pikiran kritis. 1 tambah 1 ya 2. Padahal dulu waktu dia kecil kan, ya 1 tambah 1 bisa berapapun. Dan di bayangan anak kecil main perang-perangan, main lumpur kayak beneran kan. Bikin pesawat bisa terbang kan. Begitu umur 7 tahun ada kritis, nggak mungkin. Paham ya? Iya. Nah, itu tetap kita harus bonding sama anak. Nah, jadi ketika di 7 tahun yang ketiga mulai mencari jati diri, nanti kita bahas kenapa anak berasanya nggak nurut, kenapa anak mulai ngelawan, kenapa anak bahasanya tuh banyak masalahnya sama kita. Nanti kita bahas ya. Oke, teman-teman, berarti untuk kamu yang lagi punya permasalahan sama anak yang anaknya nggak nurut, ngelawan, atau apapun itu, berarti coba cek di usia 0 sampai 7 tahun itu kamu gimana dulu sama anak. Coba diingat-ingat lagi, apakah bondingnya ada seperti yang tadi Bang Wendy bilang, ataukah ternyata oh iya gue sibuk kerja, oh iya gue sibuk sama kegiatan gue di luar gitu, sampai anak-anak kita tuh lupa untuk kita perhatiin. Nah, itu untuk yang 0 sampai 7 tahun ya Bang Wendy. Saya tambahin, bukan itu aja tadi, bukan hanya nggak ada, bukan hanya sibuk, tapi lebih kepada ini juga pendidikan karakter mental dia. Karena banyak orang nggak menyadari kalimat-kalimat yang diucapkan itu ternyata membuat anak itu jadi nggak berdaya, payah. Contoh, kamu begitu aja nggak bisa. Nah, itu sebenarnya udah memayahkan dia. Ini juga penting untuk pembentukan di bawah sadar dia tentang diri dia. Ya, nanti saya kisahkan ada anak yang sangat udah 14 tahun ke sana itu nggak pede bahasanya. Bahkan rambutnya aja menutupi mata. Tahu kan artinya apa? Nah, ternyata begitu digali-gali, ya itu karena orang tuanya ada buat dia, tapi tidak memberdayakan dia dengan kalimat-kalimat yang menghebatkan anaknya. Nah, itu juga penting. Kalimat-kalimat yang kita lontarkan kepada anak pada saat bukan hanya 0-7 tahun, kapanpun. Nah, basicnya dia dulu. Oke, berarti 0 sampai 7 tahun itu basic. Abis itu kalau misalnya ada masalah, udah kadung nih Bang Wendy ya. Udah kadung, udah ada masalah dan usianya udah lebih dari 7 tahun. Nah, itu masih tetap bisa diperbaiki kan? Yes. Oke, berarti ada caranya dong. Ada. Oke, ada berapa langkah nih cara yang utama Bang Wendy, menurut Bang Wendy, supaya si orang tua ini punya solusi untuk jalan keluar untuk permasalahan yang dia hadapi? Kita bikin gampang aja. 3 langkah aja. Oke, 3 langkah teman-teman. 3 langkah ya. Yang pertama adalah dan utama adalah sadar. Sadar. Ini tentang kesadaran diri kita sebagai orang tua, sebagai pendidik.
ya sebagai yang diberikan amanah sama Tuhan. Sadar dulu, artinya ya kalau sadar, it was my fault. Karena banyaknya kita tuh orang tua, kita nggak merasa salah, berarti kan nggak sadar. Padahal kalau didudukin dua-duanya nih antara anak sama dia, ternyata anaknya memang banyak bukan nggak suka ya, banyak didikannya itu yang nggak pas buat dia, nggak terima gitu. Orang tuanya nggak merasa salah, jadi kan nggak sadar ya. Sadar dulu, ambil tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab kita, karena selama ini ternyata kita nggak mengerti pola didik yang seharusnya untuk mendidik mental anak. Yang kedua, tentunya setelah sadar ya, kita mau untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu apa? Memperbaiki sikap kita, perilaku kita, tutur kita. Yang jelas memperbaiki ini adalah caranya dengan berilmu. Memperbaiki diri dengan ilmu. Ya, jadi bukan cuma memperbaiki diri, tapi dia nggak ada bahasanya ilmu baru apapun tentang parenting, tentang psikologi, ya, tentang bagaimana bawah sadar menanamkan program-program kepada anak. Ini namanya ilmu, makanya berilmu lah, belajar. Dan yang ketiga tentunya adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya kita repetisi, pengulangan, konsisten untuk perubahan yang baru ini, ya, dengan menguasai kita tadi ilmunya. Di situ kita menguasai emosi kita, di situ kita menguasai pikiran kita, dan yang paling utama adalah tadi kesadaran. Insya Allah dengan 3 ini beres. Jangan lupa istiqomahnya, jangan berubahnya cuma sehari 2 hari, habis itu balik ke habit yang di awal. Gampang ngegas, nggak sabaran gitu ya, jangan. Oke, yang pertama itu adalah sadar, teman-teman. Sadar kalau permasalahan ini nggak luput dari kesalahan kita sebagai orang tua. Betul ya Bang? Ambil tanggung jawab, ya betul. Yang kedua adalah kita berilmu, memperbaiki diri kita dengan berilmu. Kita cari tahu tentang ilmu parenting, mendidik anak yang benar bagaimana gitu ya Bang. Terus yang ketiga adalah istiqomah. Nah ini nih, istiqomah ini adalah hal yang harus kita lakukan terus menerus, repetisi terus, diulang-ulang terus, betul ya. Jadi apapun permasalahan yang kamu hadapi mengenai anak, 3 ini adalah kuncinya. Oke, Bang. Tadi menarik banget yang di awal Om Bang Wendy bilang tentang kelipatan 7. Nah, kita boleh bahas satu-satu ya Bang? Boleh ya, oke. Sebelum dibahas, enak gak dengarnya kelipatan 7? Lebih mudah diingat sih. Gampang kan? Kenapa angka 7? Karena nggak tahu. Ya udah, ntar kita bahas rahasia angka 7 itu di lain hari ya. Itu hubungannya dengan keajaiban semesta kita, keajaiban bawah sadar. Ada. Keren kan? Ya, jadi ingat aja, usia 7, kelipatan 7. Oke, berarti kita bahas 0 sampai 7 tahun. 7 tahun yang pertama ya Bang? Oke, jadi 7 tahun pertama itu yang tadi Bang Wendy bilang adalah kunci. Betul kan? Basic. Oh ya, basic ya teman-teman Fondasi. ya. Fondasi berarti 0 sampai 7 tahun pertama ini sebagai orang tua tuh harus gimana Bang sama anak? Baik. Yang perlu kita ketahui di 7 tahun di awal ini, kalau kita pakai bahasa gelombang otaknya anak itu lagi theta. Bawah sadarnya itu kebuka lebar. Jadi ibaratnya kertas putih, ya, kita menulis bukan hanya di kertas tapi di batu. Jadi nggak pernah hilang. Paham? Jadi apapun yang kita berikan kepada anak ini itu akan masuk dalam bawah sadarnya menjadi program permanen. Menarik kan? Banget. Dan dahsyat. Kalau kita memprogramnya itu yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang memberdayakan, maka anak akan jadi hebat. Tapi sebaliknya kalau orang tuanya nggak sadar, dia memprogram anaknya itu dengan kalimat, dengan perilaku sehari-hari, dengan ya semuanya yang dia lihat, dia dengar, anak itu adalah menjadi program, adalah yang jelek gitu ya misalnya, otomatis akan jelek. Maka lihatlah, anak orang miskin, mohon maaf ya, anak orang miskin, ya, ketika dia udah keluar dewasanya, susah loh jadi orang kaya raya. Dan itu menurut data hanya 4% yang bisa keluar. Itu juga dia di lingkungan yang berbeda. Dia berani keluar dari tempat dia berasal gitu ya. Itu hanya 4% datanya. Nah makanya sebaliknya, anak yang tinggal ketika dia kecilnya orang kaya gampang mudah dengan
fasilitas, mobil gitu kan. Maka ketika dia dewasa pun mobil itu biasa aja, mudah. Sebaliknya tadi yang orang miskin susah. Nah itu karena program di bawah 7 tahun. Dan saya banyak menangani orang-orang yang trauma, yang luka batin, Van. Itu adalah ketika saya bawa ke masa lalunya, age regresi namanya dalam proses hipnosis. Itu rata-rata permasalahan itu di bawah 7 tahun. Kekerasan orang tua, baik itu verbal maupun apalagi yang sampai pukulan gitu ya. KDRT ya. KDRT sama anak itu menjadi traumatik yang nggak pernah bisa hilang. Lagi belajar anak, ya belajarnya 5 menit, tapi 1 jamnya diomelin gitu. Nah itu ternyata menjadi program buat anak itu juga ketika udah dewasa dia punya anak nih, si anak tadi. Tanpa dia sadarin, tanpa dia bukan sadarin, tanpa dia bisa kendalikan, dia juga jadi orang tua yang ngegas buat anaknya. Coba deh, ya, tanya dirimu, nggak sabaran tuh sama anak kenapa? Ternyata dulu orang tuanya men-treat dia juga begitu. Inilah yang disebut dengan jadi turun-temurun. Pengulangan ya. Pengulangan. Bahasa tuh kutukan keturunan gitu. Nah, 7 tahun ini sangat mempengaruhi. Bapak Ibu harus sadari. Setiap harinya. Jadi bonding ini dilakukan di situ. Bonding itu bukan hanya kita ada buat anak, bukan. Tapi bagaimana kita membuat program-program buat anak ini. Ya saya pernah lihat tuh orang tua yang saking nggak mau anaknya masuk ke tempat bermain di mall, ada sebuah mall di Bintaro, terus orang tua sama anaknya ada 2 gitu kan. Anaknya pengen banget tuh ini ada playground gitu, jangan, nah ntar di situ ada dokter, kamu disuntik. Ditakut-takutin ya. Ditakut-takutin supaya dia nggak keluar duit, supaya anaknya nggak ikut permainan itu. Ya Allah, ya kan? Terus ada lagi orang tua yang kalau anaknya nggak mau makan nggak? Kalau nggak makan ada ondel-ondel. Nah ini menarik nih Bang tentang ondel-ondel. Jadi saya punya cerita, boleh cerita ya Bang ya? Saya punya teman kerja dulu di kantor gitu ya. Jadi waktu itu saya mau pulang naik kereta dari kantor ke arah kereta itu di daerah Sudirman. Itu jalan lah ya, jalan kaki. Nah terus tiba-tiba dia megangin saya kenceng banget terus sampai, wah kenapa? Saya bilang gitu kan, kenapa? Ada ondel-ondel, padahal saya aja belum lihat itu ondel-ondel ada di mana gitu. Baru kedengeran suara samar-samar, suara lagu ondel-ondel itu tuh sampai kayak gitu, sampai megangin saya kenceng banget. Berarti itu dia ada trauma ya Bang ya? Trauma dari masa kecilnya gitu. Masa kecil udah dipastikan di bawah 7 tahun seperti itu ya. Jadi apa yang ada di bawah sadar kita ini yang sudah terprogram bahasanya, makanya penting banget menguasai ilmu yang namanya ilmu bawah sadar. Ada pikiran bawah sadar, ada alam bawah sadar ya, tentang bawah sadar ya, itu penting banget. Jadi itu bisa dipelajari, bisa. Dan itu sifatnya adalah ilmiah, bukannya uka-uka gitu kan, bukannya klinik ya, bukannya mistik. Bisa dipelajari. Come to abang. Nanti kita belajar bang. Oke, kita kembali ke situ. Apapun yang sudah masuk ke program bawah sadar dan itu 7 tahun di awal, itu bawah sadar tuh kebuka lebar alam bawah sadar. Jadi menjadi program permanen. Si 0 sampai 7 tahun iya. ini ya. Jadi kalau ditakut-takutin ondel-ondel tadi, ya udah pasti takut. Nah, namanya di bawah sadar berarti kan nggak disadari sama dia, kan di bawah. Ketika ondel-ondelnya masih jauh bahkan nggak kelihatan suaranya, suara gitu ya, suara musiknya yang bayangin suara musiknya apa. Nah di bawah sadar ini langsung Nah itu makanya ketakutan itu menjadi fobia yang sangat menakutkan. Nah, padahal bagi orang lain ini biasa aja, nggak bisa disalahin karena inilah dulu ketika 7 tahun itu baik dia mendidik diri dia sendiri, nggak bisa mendidik sendiri ya, pasti yang mendidikan lingkungan, orang tua, teman-teman atau ditakut-takutin, atau ada orang yang takut akan ketinggian. Ternyata begitu saya gali regresi masa lalunya, dia tuh pernah ditakutin di ketinggian, kayak mau dijorokin gitu ya. Jadi hal-hal ini adalah yang membuat program permanen di bawah sadar. Bayangkan kalau Anda sebagai ibunya atau bapaknya menanamkan program yang negatif, yang salah, yang keliru itu di bawah anakmu, kayak apa? Ya Keliru terus. Bawah sadar itu tidak merespon yang namanya baik, salah, benar, buruk. Enggak. Apapun yang terprogram menjadi bawah sadar dia, itu udah dinyatakan sebagai perintah valid. Jadi kalau takut ya takut. Enggak ada yang, masa sama cicak aja takut, cicak mah tinggal kita injek juga, atau masa sama karet aja takut, padahal karet itu apa sih? Nah ini nih
menariknya kalau kita sebagai orang tua paham dan mampu cara memprogram bawah sadar. Oke, oke. Berarti untuk orang tua yang punya permasalahan dan ternyata itu ada di program bawah sadar yang mereka nggak bisa hapus sendiri, itu bisa diperbaiki ya Bang? Bisa, yang penting tahu dulu tadi, sadar diri bahwa itu kesalahan dia, terus dia mau berubah memperbaikinya. Yang masalah kan orang nggak sadar, merasa dirinya udah paling benar dan nggak ada perubahan, nggak mau berubah. Ya, dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, tapi dia sok tahu. Dikasih tahu nggak mau. Ya nggak mau tahu, Nggak mau tahu. karena dia merasa paling tahu. Oke, oke.